Berikan pengertian yang pas. Nah, oke, selanjutnya adalah ini kasus bully ya. Biasanya kasus bully itu yang pertama karena fisik, mungkin karena terlalu kurus, terlalu gendut, jelek, ya. Kadang nanti terlalu boneng, atau matanya terlalu besar, bibirnya terlalu doang, itu bisa jadi bahan bulian kepada orang lain, ya. Dan ini salah satu juga merusak mental orang juga. Tadi seperti kita dengarkan kesaksian, hanya gara-gara nggak bisa main bola dibully. Sebenarnya orang pembuli itu adalah orang yang pengecut. Karena apa? Karena biasanya yang dibully itu orang lemah. Berarti dia yang si pembuli ini pengecut. Dia pengecut, dia hanya berani mengganggu yang lemah. Jadi siapa di sini yang suka ngejek-ngejek, yang suka bully-bully, itu berarti dia pengecut. Seperti itu. Selanjutnya, ini akan membahas gejala stres atau beban yang terjadi kalau kepada pria. Yang pertama adalah sakit dada, kemudian lalu selanjutnya kemudian dan lain-lainnya banyak ini. Kalau ini pastinya sudah, kalau kita memiliki beban ini pasti ujung-ujungnya sakit, dada kita sesak, dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Penyakit jantung. Siapa yang sering nonton sinetron, terutama sinetron Indonesia dulu, film-film Indonesia? Kalau anaknya kecelakaan, perusahaannya bangkrut, apa yang kita lihat gambar di film itu? Pasti yang si pemilik perusahaan itu akan akan merasakan sesak di dadanya, kemudian jatuh dan masuk rumah sakit. Apa dia bilang? Penyakit jantung. Nah itu walaupun hanya sekedar di film, tapi itu nyata. Kalau beban terlalu banyak, itu akan terjadi pada diri kita sendiri juga. Kemudian stres pada wanita. Yang pertama itu adalah sakit perut, rambut rontok, jerawat, siklus mens yang tidak baik, kemudian dan banyak lainnya. Ya bisa seperti sakit kepala. Ya sakit kepala itu juga kepada semuanya pasti. Nah siklus mens ini, kalau kita perempuan menstruasi itu setiap siklusnya berapa hari? 30 hari? 28 hari? Yang mengatakan 28 hari? Yang mengatakan 28 hari? Yang mengatakan 30 hari? Atau yang nggak tahu? Nah, coba yang nggak tahu angkat tangan dulu. Ya, siklus mens pada perempuan itu 28 hari. Jadi kalau kita biasanya perempuan kalau memiliki beban yang banyak, maka mens itu tidak akan lancar. Rambutnya juga berguguran rontok. Apa akibatnya kalau misalnya mens tidak lancar? Yang terjadi adalah kanker. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menenangkan stres. Tadi kan kita sudah bahas apa efek-efek stres. Nah, sekarang bagaimana cara menenangkan stres. Oke, ini pertama bacanya adalah, ayo semua coba dibaca ke depan. Bacaannya adalah ungkapkan keluh kesahmu ya. Ini misalnya seperti curhat, ya kayak curhat, carilah teman curhatmu. Ya namanya curhat itu pasti kita meluapkan emosi seperti di gambar itu. Ya sepertinya apa di gambar itu? Apakah dia tertawa atau menangis? Dia menangis ya. Nah namanya juga manusia mengeluarkan emosi itu ada yang tertawa, ada yang menangis, itu adalah emosi. Nah ketika kita juga mau curhat sama orang, keluarkan emosi kita itu supaya sedikit demi sedikit beban itu merasa berkurang. Kemudian ini adalah olahraga ya. Ini sudah pernah saya terapkan juga dalam diri saya sendiri. Kalau kita lagi banyak masalah itu olahraga. Ketika kita olahraga, maka badan kita akan lelah, kita tidak akan ada waktu untuk mikir-mikir masalah
untuk masalah tersebut. Selanjutnya gambarnya adalah meditasi atau yoga. Yoga ini juga bagian dari olahraga juga, tapi ini lebih fokus ke pemikiran kita supaya lebih santai. Kemudian lakukan hal yang menyenangkan ya, seperti piknik. Kalau ada semboyan yang sering kita dengar, apa? Butuh piknik biar nggak risik. Sering nggak dengar itu? Butuh piknik biar nggak risik. Dan hal-hal yang menyenangkan yang lain, seperti kita hobinya misalnya memasak, ya lakukan memasak. Kita hobinya misalnya olahraga, main futsal, main badminton, lakukan. Seperti itu. Lalu saring omongan orang. Nah, omongan orang itu ada sebagian yang memotivasi kita, ada sebagian yang menjatuhkan kita. Jadi kita harus pintar memilah-milah omongan orang supaya itu tidak menjadi beban. Ketika kita mendengarkan semua omongan, kita jadi bingung mana yang harus kita lakukan. Maka di situ kita harus bijak-bijak untuk mensaring omongan orang, mana yang bisa kita lakukan, mana yang pantas kita lakukan dan sanggup kita lakukan. Dan juga ketika kita memilih kata juga pilihlah memilih kata-kata orang, pilihlah kalimat yang kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun dan tidak merugikan orang lain. Oke, selanjutnya adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat ini dari istirahat yang cukup, minum banyak air putih. Kita minum banyak air putih itu satu hari berapa gelas atau berapa liter? 2 liter ya, minimal liter. Apalagi kalau berat badannya lebih dari 60 kilo, itu kita harus minum minimal 3 liter air. Jadi kalau yang misalnya masih 60 ke bawah, itu minimal 2 liter. Kalau dia 60 kilo ke atas, itu minimal 3 liter. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah doa. Nah, di sini saya memiliki praktik yang bisa kita lihat sama-sama, kita saksikan sama-sama. Oke ya, ini ada praktik dan ini biasanya praktik yang dilakukan oleh anak SMA juga ya, di pelajaran kimia atau di pelajaran bagian IPA lah. Coba di sini siapa yang mau berani ke depan? 1 orang saja. Ada yang berani mau ke depan? 1 orang saja. Ada yang berani ke depan? Ayo, jangan tuju orang lain, tuju diri sendiri. Kalau mau maju ke depan, maju. Jangan maju. Gak usah, maju sendiri aja. Ada yang mau ke depan? Ayo, mau dia anak-anak juga gak apa-apa. Mau sudah dewasa, SMP, SMA, atau orang tua, panitia juga boleh. Yang mau maju ke depan. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, namanya siapa? Elizabeth Huta Barat. Oke, Elizabeth Huta Barat. Tadi sebelum saya mulai tadi saya tanya, siapa di sini yang tidak pernah memiliki beban? Tidak ada yang tangan kan? Berarti semua punya beban. Oke. Ini gelasnya saya pegang. Ini gelasnya airnya bersih atau kotor? Transparan ya, tapi bersih ya. Saya pegang gelas ini. Coba. Masalah yang hari ini kamu hadapi masalah apa? 1 masalah saja untuk hari ini. Nggak selera makan itu masalah juga, benar? Itu masalah. Atau rindu sama mamanya kan, nggak pernah merantau. Apa masalahnya? Kesusahan dalam pelajaran. Masalah dia kesusahan dalam pelajaran. Coba teteskan betadinnya 2 tetes. Oke, airnya sudah mulai keruh. Tadi belum keruh lagi.
Ini beban. Ini beban yang mengotori otak-otak kita. Jadi bikin stres. Kemudian coba masalah apa lagi yang sering kamu hadapi? Coba. Masalah apa lagi? Ada banyak masalah ya. Mungkin di Marebu gereja dia serama. Ya, masalah itu. Oke. 2 tetes. Oke, apalagi masalahnya? Ada lagi masalahnya? Yang pernah dilewati mungkin di kelas ada hal-hal yang tidak menyenangkan, atau mungkin di pertemanan ada hal yang tidak menyenangkan. Ada? Oke, ada. Di dalam kelas coba buat 3 tetes. Nah, lalu di kelas apakah ada masalah juga? Ada masalah, coba 3 tetes lagi. Oke, semakin keruh nggak ini? Semakin keruh ya. Ini air betadin itu kita anggap adalah memberi warna pada air ini. Tapi warnanya bukan warna yang cantik, warna yang jelek. Oke, terima kasih, boleh duduk. Nah, coba saya tambahin lagi. Contohnya saya punya masalah dari karena saya guru dari dinas pendidikan, udah dibilang tatap muka tapi nggak dikasih juga. Disuruh vaksin, udah vaksin tapi nggak boleh tatap muka juga. Kemudian datang orang tua murid meminta anaknya supaya hadir tatap muka, tapi tidak diperbolehkan, itu jadi beban. Jadi semakin kotor nggak ini? Semakin kotor nggak? Semakin kotor. Kalau semakin kotor, maka beban pun semakin berat. Nah, apa yang kita lakukan? Seperti bacaan di atas, berdoa. Serahkan semua beban kepada Tuhan. Nah, sahabat lalu kalau dengar kalau yang gereja di sini yang mendengarkan khotbah dari Pernikahan Purba, ada 3 sifat orang mengenai masalah. Yang pertama itu mengemban sendiri, mengemban setengah, dan menyerahkannya semua. Nah, jadi kita ini tipe yang seperti apa? Tapi yang diminta Tuhan itu adalah serahkan semua kepada Tuhan. Siapa yang tahu ini? Apa ini? Vitamin C. Vitamin C ini adalah obat untuk tubuh kita. Nah, ketika vitamin C ini dibuka, anggap ini adalah masalah kita, yang di gelas adalah masalah kita. Kemudian kita menyerahkan masalah kita semua kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan semua perkara kita kepada Tuhan. Kita bisa perhatikan ini. Tanpa mic suara saya bisa terdengar? Bisa ya? Ini adalah Tuhan. Dia mengangkat semua beban kita. Tuhan mengangkat semua beban kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan umatnya selalu dalam kegelisahan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya itu goyang. Asalkan kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, maka beban itu akan terjadi. Beban itu hilang semua. Jika kita menyerahkannya seluruhnya kepada melalui flow. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan, maka semua beban itu akan hilang. Ketika kita sering menyerahkannya kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah ada dalam hati kita, apapun yang masuk, cobaan apapun yang masuk itu tidak akan mampan. Tidak akan mampan pada kita karena kita semua menyerahkannya kepada Tuhan. Dia akan kembali lagi putih. Ya, dia akan kembali lagi putih. Dari praktik kecil ini kita bisa bayangkan, ketika kita punya masalah yang sangat besar, ya, kita serahkan kepada Tuhan, maka beban kita itu akan diangkat. Ya. Sebagai pendukungnya, yaitu tertulis dalam Mazmur 55 ayat 23.
ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, ya. Baik, terima kasih. Nah, kita di sini di ayat ini diminta untuk menyerahkan beban kita seluruhnya kepada Tuhan. Karena tadi Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu sendirian. Dan jika kita ingin sehat, ini kuncinya, berdoa. Serahkan semua masalah kepada Tuhan. Karena ingat, penyakit pertama yang datang pada tubuh kita itu bukan dari makanan. Yang pertama bukan dari makanan, tapi dari pikiran. Kalau mah itu biasanya kita tahu karena apa? Karena kita jarang makan tidak teratur. Tapi ada loh orang yang makan teratur tapi penyakit mah. Karena apa? Karena pikiran, karena beban, karena stres. Makanya oleh karena itu mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada diri kita, serahkan kepada Tuhan supaya kita memperoleh kehidupan dan badan yang sehat. Karena tubuh kita ini adalah milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kita harus tetap jaga tubuh kita ini. Sampai sini seminar kesehatan yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara Menteri Tenaga yang telah menyampaikan seminar kesehatan yang sangat luar biasa. Di kesempatan yang kali ini, mari kita bersenang diri. Kita akan dengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Asrama Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita nyanyikan lagu tema kita, We Have Episode, jemaat kita untuk berdiri.
salah satu yang untuk cara menerima ada kalimat terkait apa dan termasuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus kepada Tuhan. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya. Orang semangat ya. Sebentar lagi tunjukkan rasa bahagia kita. Selamat malam. Baik, terima kasih. Ya dalam malam ketiga kita dan saya melihat waktu ya. Waktu sudah jam 8. Buat saya tadi Tuhan ini bisa sampai 40 menit ya kan. Namun kita lihat waktu, saya akan percepat ya lebih dari 5 menit. Ya, saya akan percepat lebih dari 5 menit ya. Jadi kita doakan saja semoga Tuhan ini boleh tepat selesai sesuai dengan waktu. Baik, judulnya penuntun kebahagiaan. Kalau malam lalu, semalam ya, tadi malam itu apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat malam lalu atau tadi malam? Sumber kebahagiaan sejati ya. Kebahagiaan sejati yaitu siapa? Yesus ya. Dalam Yohanes 14 kan? Topik semalam ini udah banyak yang lupa ini. Ya udah banyak yang lupa. Nah jadi untuk malam ini ya judulnya sudah ada di slide ya. Sudah ada di atas, penuntun kebahagiaan. Namanya penuntun ya. Penuntun. Berarti ada yang menuntun. Kan? Menuntun kegelapan, berarti ada yang menuntun dia. Ya seperti sama halnya seperti saya bersama dengan rekan-rekan orang muda di Indonesia, bersama juga ada teman kita yang mengadvent 2 orang ya, waktu ke Langkat, ya kami ke Terjun Panaruga ya, ke Tero-Tero, ya di Langkat itu kali pertama untuk saya, dan di sana ketika saya sampai di sana ada guide yang memimpin, ya ada penaruhnya yang baik. Kenapa dia memimpin kami? Ya karena kami tidak tahu yang menuju ke lokasi itu. Kami nggak tahu menuju ke lokasi itu. Kalau kami nanti berjalan, kami sesat atau pulang. Maka dari itu kami butuh orang yang menuntun kami. Ya dari awal rute di lokasi tersebut sampai nanti selesai, sampai nanti pulang. Nah jadi kebagian kita ini pun ada penuntunnya. Siapa? Yaitu Yesus melalui apa? Hukum. Ya. Bagi kebanyakan orang, hukum ini sesuatu yang menakutkan ya. Nanti kalau ada salah ini dihukum, ya bukan seperti itu. Ya kita akan belajar ini gimana hukum itu menuntun kita menuju kebahagiaan. Baik, next. Apakah orang-orang Kristen harus mentaati hukum? Ya, apakah orang-orang Kristen harus mentaati hukum? Kita sebagai orang Kristen mengikuti Kristus, sudah pasti kita harus mentaati hukum. Hukum diberikan Allah kepada bangsa Israel saat apa? Keluar dari tanah Mesir melalui Musa. Ya, melalui Musa di Gunung Sinai. Ya, dalam bentuk 2 batu. Kita mengetahui hal itu kan? Nah, hukum tersebut diberikan agar masyarakat Israel tahu bagaimana untuk membuat Allah senang ya. Bagaimana untuk persembahan yang benar juga bagi Allah dan itu juga membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lainnya. Terutama dalam makanan dan pakaian, tapi kita nggak akan bahas sampai ke situ. Kemudian, jika seseorang mencintai Yesus, dia akan secara otomatis menurut hukumnya. Ya, sama halnya kita di sini sayang nggak sama orang tua kita? Sayang sama orang tua kita? Sayang ya? Yang lain paling nggak sayang makanya diam ya. Sayang ya sama orang tua ya. Nah, kalau kita sayang sama orang tua kita mengasihi orang tua kita, apa yang orang tua kita bilang, kita turuti. Aduh, diam semua. Apakah dia tidak menuruti orang tua kalian makanya diam? Pasti kita turuti orang tua kita. Apa yang dikatakan orang tua kita itu adalah semua untuk kebaikan kita, mendidik kita menjadi orang yang baik. Sama halnya Yesus, hukum itu tidak membuat kita apa?
tidak membuat kita menjadi orang yang tidak baik, tapi menjadi orang yang baik. Hukum sebagai cermin, ya kan? Sebagai cermin. Saat kita melakukan kesalahan, ya kita ingat, saya membunuh atau saya berbohong, saya tidak menghormati orang tua saya. Kita kembali lihat hukum Allah, karena hukum Allah ini merupakan karakter dari Allah tersebut. Ya. Kemudian di dalam Matius 22, ya ayat 37 sampai 40, next slide-nya. Lagi. Di situ dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang terutama katanya di sini di Matius 22 ayat 37, ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Di sini mau saya garis bawahi dengan segenap. Dengan segenap. Artinya apa kalau dengan segenap ini? Berarti sepenuh hati kan? Bukan tanggung-tanggung. Ya. Jangan kita ke orang lain, ya, teman kita atau sahabat kita memberikan sesuatu yang menyenangkan hati dia, kita berikan dengan apa ya, dengan kerja, kalau kita dapatkan sesuatu hal dengan kerja keras, kita kerja semaksimal mungkin, kita berikan yang terbaik untuk dia. Tetapi untuk Tuhan kita tidak melakukan hal seperti itu. Contoh kecil apa? Contoh kecilnya apa? Yang sering kalian mungkin anak-anak muda ini ke gereja. Hal sederhana aja. Ke gereja, mungkin kalian yang datang hari Sabat, tetapi dari rumah masih mikir, di rumah aja lah. Kan ada ini, ada COVID kan, gereja kita buka nih. Nah, dan kemudian ketika pun kalian datang ke gereja, kalian beribadah itu di gereja, settingan, ya, settingan nggak sepenuhnya menyerahkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan, ingin bertemu kepada Tuhan, tidak sepenuhnya. Tentang Tuhan tidak menyukai hal seperti itu, karena Tuhan bilang dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya, kalau kita benar-benar mengasihi Yesus juga, kita akan sungguh juga mengasihi sama kita manusia. Karena Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Dan saya paling suka di agama kita ini, Kristen ini adalah ada ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu sendiri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, ini kalau kita ya anak-anak muda, orang tua kami berjiwa muda juga ini hal yang sulit ya. Bagaimana kita bisa menerima atau mengasihi seseorang yang menyakiti kita? Dia sakiti kita atau dia sakiti orang tua kita, keluarga kita? Apa kita bisa terima dengan lapang dada? Pastinya jawab dalam hati. Ya, apakah kita memaafkan dia? Tapi setidaknya kita apa? Berdoa kepada dia agar dia boleh berubah atau bertobat. Dia menyadari kesalahannya. Ya, Yesus pun ya kita tahu banyak yang membenci dia, yang menyalibkan dia, tapi dia tidak pernah membenci, ya tidak pernah membalas. Bahkan Tuhan berdoa kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kasih itu dikatakan juga di dalam Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan Taurat. Nah, jelas kasih itu tidak berbuat jahat. Karena kasih kita anggap hal positif ya kan? Jahat itu hal negatif, otomatis itu bertolak belakang. Yang positif dan negatif itu bertolak belakang. Maka dari itu bila kita mengasihi Yesus, kita turutilah hukum-hukum Yesus. Ya, di mana juga hukum-hukum itu kan 1 sampai 4 hukum itu kasih kepada siapa? 1 sampai 4 kasih kepada Allah. Lalu 5 sampai 10 sama manusia. Nah, itu harus kita tahu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Di sini boleh kita sedikit pahami, perintah-perintahnya itu tidak berat. Itu tuliskan tidak berat. Berarti sebenarnya ini dianggap manusia berat. Tapi Tuhan katakan di sini perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, yang membuat berat apa?
harus jujur ya. Mungkin berbohong kan, jangan berbohong ya kan. Nah, tetapi saya yakin kita semua yang ada di sini pernah berbohong ya. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong kan berat ya kan. Tuhan bilang seperti itu, tapi saya lakukan yang sebaliknya, yang melanggar. Nah, tetapi dari ayat ini ya jelas juga dibilang bahwasanya kita bisa untuk menerima bahwa perintah itu tidak berat. Sebab apa? Sebab kata di awal tadi, kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada Allah itulah yang kita sebagai umat-umatnya, pengikutnya, kita boleh menuruti perintah-perintahnya, sehingga Yesus mau perintah-perintah itu tidak berat kita jalani. Kita harus terima, harus bisa kita jalankan dalam kehidupan kita, dalam perintah Allah. Kemudian orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 jelas dikatakan bahwasanya pelanggaran hukum Allah adalah dosa, ya. Jadi jika kita melanggar hukum Allah, kita berbuat dosa. Dan hukum Allah itu kan berlaku sampai saat ini. Ya, hukum Allah itu berlaku sampai saat ini. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai 11, perlu untuk menuruti semua perintah Allah. Ada dalam Alkitab kan? Di dalam tadi Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Nah, orang yang melanggar salah satu dari hukum Allah berarti melanggar seluruhnya. Ya, boleh dibuka juga di dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Kan jelas di ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi 10 hukum. Oke, kalian turuti semua. Kalian turuti mungkin 9 atau tapi kalian lakukan satu kesalahan dari hukum tersebut kalian langgar. Nah, di ayat 11 dikatakan sebab ia mengatakan jangan berzina. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ya, kita tidak membunuh, kita bilang tidak berzina, tapi kita melanggar salah satunya, kita melanggar terhadap seluruh hukum tersebut. Next. Dapatkah kita mengenal Allah tanpa memelihara perintah-perintahnya? Ada di dalam Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini. Dapatkah kita mengenal Allah tanpa memelihara perintah-perintahnya? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah jika kita memenuhi perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak akan ada kebenaran. Nah, siapa yang mengenal Allah berarti dia tahu ya siapa itu Allah itu, ya siapa, dari mana dia, awalnya apa, ya, dan dia ke dunia ini menyerupai kita untuk apa tujuannya, hukum-hukumnya pasti kita terima. Kalau hanya sekedar tahu itu beda ya, tahu dan kenal itu beda. Mungkin saya dengan di sini anak Rama yang saya tahu ya karena keluarga Helmi ya. Nah, saya tahu Helmi ini, gitu. Keluarganya saya tahu, tapi saya nggak kenal. Karena sekedar tahu ya mungkin orang tuanya kerja di mana, saya tahu. Ya, Helmi ini berapa bersaudara, saya tahu. Tapi untuk hal yang lebih daripada itu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu dan maka dari itu saya tidak kenal. Itu saya hanya tahu masih tahu. Next. Dapatkah manusia diselamatkan oleh penurutan akan hukum Allah? Dapatkah manusia diselamatkan oleh penurutan akan hukum Allah? Apa jawabannya? Jawabannya itu ada dalam Alkitab. Nah, tinggal jawab itu aja, ada dalam Alkitab. Sekarang yang mana itu? Ya kan gitu. Di dalam Efesius 2 ya, di sini Efesius 2 ayat 8 sampai 9. Efesius 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha
kasih karunia daripada Tuhan Yesus ya. Hukum bukan menyelamatkan ya. Mungkin banyak yang berpikir bahwasanya jika kita menuruti hukum kita selamat. Ya. Sama halnya hal simpelnya lalu lintas. Ya, dalam lalu lintas itu apa yang ada? Rambu-rambu ya. Rambu-rambu kan? Rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita mengikuti rambu-rambu itu, apakah kita bisa jamin selamat? Ada jaminan selamat? Ada, tapi setelah itu apakah setelah sudah situ apakah nanti kita jalan ke depan bisa kita selamat lagi? Ya kita nggak tahu. Ya, tapi intinya ketika kita menurut hukum, yang menurut hukum itu setidaknya kita aman. Ya, di dunia ini pun rambu-rambu lalu lintas itu sangat berguna sekali. Kalau tidak, waduh, kacau balau kita. Ya, bakalan banyak orang kecelakaan, bakalan penuh rumah sakit. Ya, untuk COVID aja sudah penuh katanya rumah sakit. Ditambah lagi kalau ada rambu-rambu lalu lintas, mau gimana di kampung ini, rakyat rakyat ini, kan seperti itu. Jadi hukum ini sangat baik untuk kita ya, bukan untuk membuat kita terbebani. Ya, bukan untuk membuat kita terbebani. Tidak ada sukacita sejati, ya tidak ada sukacita sejati selain sukacita Kristus. Segala kebahagiaan yang disangka seseorang dapat diperolehnya tanpa Kristus akan mendatangkan kekecewaan, sia-sia seperti debu tanah. Janganlah menyangka sesaat pun bahwa seseorang yang tidak beribadah dapat menjadi orang berbahagia. Saya yakin kita semua memiliki kesaksian ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ya apa yang kita lakukan itu sia-sia. Saya yakin anak-anak sekolah semuanya dari sini, ya orang tua kami juga mungkin pada sekarang atau pada masa mudanya juga, jika tidak mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang kita dapatkan hal yang sia-sia. Saya juga pernah rasakan itu ya, lupa berdoa kepada Tuhan, aduh, nilai saya jelek, kok sepintar, ya, ketika saya belajar diiringi disertai dengan doa, maka pelajaran itu masuk, ya, di kepala. Kalian juga pasti memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Bila mana kalian mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan itu jauh perbedaannya, sangat jauh perbedaannya. Lebih bahagia pada saat kita apa? Sukacitanya mengandalkan Tuhan. Kita semua ingin bahagia, pastinya ya, semua kita ingin bahagia. Kebahagiaan di dalam uang itu tidak bersifat kekal, itu hanya sementara. Bagaimana ketika Anda tidak punya uang? Anda tidak akan bahagia. Selanjutnya, apakah kebahagiaan ada dalam kehormatan? Dan ini juga sama dalam kekuasaan. Kekuasaan kehormatan, ya, ini juga ada batas waktunya, tidak bisa kekal. Ya, bahagia dalam kekuasaan kehormatan itu hanya sementara. Jika kamu tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kehormatan, apakah orang akan sering lagi kepadamu? Tidak lagi. Malah orang mungkin akan menganggapmu rendah, biasa-biasa saja. Apakah dalam kesenangan? Apakah pada saat kita jalan bawa orang tua kita jalan-jalan, baru kita merasakan ada kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang kekal? Tidak kan? Karena umur kita ini terbatas, ya kan? Ada masanya. Seperti itu. Yang kita mau di sini adalah bagaimana kebahagiaan kita adalah bersatu dengan Tuhan. Kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri kita kepada Tuhan. Kita tahu kita berkorban, Tuhan telah mengorbankan dirinya, ya, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Tapi kita seharusnya juga berkorban, walaupun pengorbanan kita ini belum seberapa dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia dunia ini, ya. Nah di sini Allah menghendaki kita menurut hukum seutuhnya. Dan terakhir, Allah telah memberikan hukum kebahagiaan untuk kebaikan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita yakin bahwa hukum Allah berfungsi sebagai cermin? Apakah kita percaya bahwa kita patuh menurut hukum-hukumnya? Siapa yang dengan anugerah Allah rindu untuk menurut hukum Allah? Saya mau untuk menutup firman Tuhan ini, jika kita ingin, ya, dari pribadi kita ingin menurut hukum Allah, kita ingin memperoleh kebahagiaan tersebut, kita mau dituntun bahagia dengan kita memiliki kasih kepada Yesus, kita menuruti hukum-hukumnya,
Saya mau kita boleh berdiri di tempatnya pun boleh. Ya. Adakah dari kita yang mau menuruti hukum Allah ini? Siapakah yang mau menuruti hukum? Adakah dari kita yang mau menuruti hukum Allah? Adakah dari kita yang tidak mau bahagia? Apakah kita tidak mengasihi Yesus? Apakah kita ini orang Kristen? Jika kita mengaku diri kita Kristen, pengikut Kristus, maka kita akan menuruti hukum-hukumnya yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan kita akan memiliki iman ya. Iman yang pertama karena di dalam ayat tadi ya kita sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman ya. Jadi terima kasih buat kita semua, kita akan berdoa karena kita memiliki komitmen dalam diri kita mau menuruti hukum-hukum Allah, kita mau setia kepadanya hingga Yesus datang kedua kali menjemput kita dan kita masuk kerajaan surga. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Bapa, Engkau melihat dari tentangmu, Engkau melihat dari surga Bapa, bahwasanya umat Tuhan di sini Bapa banyak yang berdiri di komitmen Bapa untuk menuruti Engkau, untuk mengasihi Engkau, menuruti segala perintah-perintah Bapa. Biarlah komitmen ini Bapa boleh kami pegang teguh dalam kehidupan kami, boleh kami aplikasikan Bapa, biarlah kami menjadi orang yang baik pada sesama kami, lebih kepada Engkau Bapa, dan kami melaksanakan segala perintah dan tidak melanggar hukum-hukum Bapa. Surga, terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, silakan. Baik, inilah firman Tuhan yang bisa saya bawakan buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara Samuel Malawi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga teman-teman itu boleh makan dengan benar-benar. Baiklah saudara-saudara, di kesempatan ini kita akan mengadakan doa TTS. Seperti semalam, jadi kami akan menunjuk staff yang akan maju ke depan ini untuk memimpin kita di dalam doa. Pertama, doa puji-pujian kami undang Ibu Elva Zeta. Semua orang muda dan kepada semua yang sudah berbaik hati untuk mendoakan yang saya kemarin. Puji Tuhan, dia sudah selesai operasi dan sedang pemulihan. Dan mohon terus didoakan semoga dia bisa segera sehat kembali dan dapat berikan yang surga. Oke. Baiklah, dari untuk permohonan doa yang pertama, firman Tuhan pada malam hari ini yang baru saja kita dengarkan, KKS kita yang masih terlaksana sampai besok, juga ketiga seperti suami saudara Michael Stompul yang sedang sakit, dan terakhir santri Nenggolan yang masih dalam pemulihan. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, menemukan yang semua yang dalam angkat kerajaan. Pada malam hari yang kita ini, kami memuji Engkau di kabar yang suci. Oleh karena begitu berkat yang kami rasakan, kami sangat memuji Engkau dalam ibadah panjang beberapa malam ini dalam acara KKS. Tuhan, kami puji Engkau pada saat ini. Terima kasih yang kami rasakan. Kami masih hidup hingga saat ini, Tuhan. Kami dalam keadaan sehat. Ini semua oleh karena berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah setiap nafas hidup kami selalu memuji Engkau yang benar. Tuhan Yesus yang berada di atas firman surga, kami anak Tuhan, kami hamba mendengar kehadiran-Mu untuk memohon kasih sayang kepada kami Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami sering sekali jatuh ke dalam dosa Tuhan, baik dosa yang sengaja kami lakukan maupun dosa yang tidak sengaja kami lakukan, dosa yang menyakiti hati sesama kami dan menyakiti Tuhan. Apapun itu Tuhan, mohon kami memohon kehadiran-Mu. Sudilah kiranya Kau mengampuni kami dari dosa kesalahan yang kami lakukan, sehingga kami
tidak berhalang di hadapanmu, dan kami dapat menyenangkan hatimu. Pada malam hari ini kami sertakan Tuhan suatu permohonan kepada-Mu, mana Bapa, orang-orang muda kami pada malam hari ini, hari yang ketiga, masih berkumpul rindu ya Tuhan mendengarkan akan suara-Mu. Lewat acara KKR yang dibawakan oleh orang-orang muda kami. Kami tahu ya Bapa, bahwa orang muda adalah anak-anak Tuhan menjadi generasi penerus yang akan datang. Bapa, berkati seluruh orang-orang muda kami yang hadir pada hari ini. Demikian juga orang-orang yang mendengarkan lewat musik. Lewat Facebook. Biasanya Bapa, firman yang sudah disampaikan oleh orang-orang muda kami akan membawa jiwa-jiwa anak-anak kami semakin dekat kepada Tuhan. Besok juga Tuhan masih berlanjut dalam kita. Biar kiranya Tuhan memberkati yang akan membawa memberkati ya Tuhan seluruh orang-orang muda yang hadir untuk besok. Bukakan hati pemikiran mereka. Rindu mendengarkan apa saja. Demikian juga ya Tuhan. Juga dalam mendoakan seluruh daripada pimpinan kami, baik Desa Tuhan sebagai gembala dan juga kepala sekolah SMP dan SMP, dan juga seluruh guru dan juga ganti dan Tuhan memberkati. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, Ibu Desi Hobi dan juga Bapak Desi Hobi. Kami masih memohon akan tangan Tuhan yang penuh kasih, mengulurkan akan tangan yang membawa penyembuhan kepada kedua kami. Kiranya Tuhan memberikan sukacita yang penuh keluarga lewat kesembuhan, sehingga kami pun bersemangat akan bersukacita dalam kesembuhan Tuhan. Demikian juga Michael yang juga dalam keadaan proses. Tuhan juga kiranya memberikan kesembuhan sehingga dia pun akan bersukacita kembali dalam melakukan akan segala aktivitas. Kami juga bersyukur ya atas pemulihan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara kami. Sandi Figuran. Biar saja Bapa, tangan Tuhan yang menaungi yang berjuang tersebut, menambahkan kesehatan, sehingga sukacita kami penuh menjadi sukacita serta kesembuhan kami. Kemudian juga kami juga berikan Tuhan Engkau juga memberikan kesembuhan yang lebih sempurna, sehingga kami juga dan juga Tuhan mungkin juga Bapa dengan orang tua, Bapak kami juga Bapak menjadikan dia Tuhan juga memberikan kesembuhan, sehingga dia akan dapat menjadi pemimpin, menjadi kebahagiaan bersama kita. Bapak seluruh daripada keluarga anak-anak, keluarga orang muda kami, dimanapun berada, cukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka akan bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan sehingga anak-anak juga akan bersukacita dengan tidak ada sesuatu kekurangan apapun dalam hidup. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, kami juga akan kembali ke tempat kami lindungi kami ya Bapa di dalam hari ini, sehingga besok kami akan bisa beraktivitas kembali dalam melaksanakan KKR. Kita permohonan kami Tuhan, doakan sambung berjalan. Segala puji syukur kata dan kehadiran di mana Engkau masih memberkati kami hingga malam ketiga KKR kami tidak berkumpul di sini terus. Kami juga bersyukur Bapa atas saudara yang bisa kami hidup pada hari ini, saudara yang setia dan keluarga yang sangat baik yang Bapak. Semua itu menjadi anak-anak kami. Kami juga mengucapkan terima kasih di mana Engkau telah membantu
operasi, semua itu juga tidak lepas dari dalam Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berterima kasih atas waktu yang telah kami persiapkan ini Bapak. Semua ini berjalan dengan baik, semuanya Bapak hanya untuk memuji-muji nama. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas jawaban-jawaban doa kami, karena semua itu Bapak atas kehendak-Mu. Syukurlah doa kami ini Bapak, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Acara kebaktian kita sama-sama berdiri, kita buka lagu kita nomor 237. Kita nyanyikan yang satu dengan yang lain. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih Bapa, bersyukur Bapa serta hingga pada saat ini dari awal acara kami dari berdiri Bapa. Dan biarlah melalui firman Bapa kami yang hadir di gereja ini Bapa boleh terberkati, firman kami semakin kuat Bapa, dan biarlah juga teman-teman menyaksikan dari media Zoom juga terberkati Bapa, dan firman kami boleh bersama dikuatkan Bapa, dan kami semakin setia kepadamu. Bapa surga, biarlah acara pemuda ini Bapa menjadi berkat, dihormat oleh nama manusia di Bapa. Dan biarlah pada esok hari Kau berkati juga acara KKR kami Bapa. Berikan sesuatu yang baik agar kami boleh hadir tanpa tidak ada alasan untuk tidak datang berbakti memuliakan nama-Mu. Berkati juga dunia ini Bapa, negara kami, sembuhkan kami Bapa dari corona COVID-19 Bapa, agar kami semuanya boleh kembali bersosial Bapa, tidak terhalang oleh jarak Bapa. Bapa di surga, berkati juga firman-Mu Indonesia Bapa, biarlah semakin bertumbuh Bapa, semakin bersatu, padu baik dari yang termuda,
anak-anak kecil, orang muda dan orang tua Bapak boleh sama-sama bekerja sama dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan surga hanya bisa pelanggaran kami Bapak ampunkan, doa ini kami silakan oleh Yesus Kristus surga. Amin. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan mengikuti kuis yang akan dipimpin oleh Kak Rika dan Saja. Baiklah, kita akan mengadakan kuis seperti malam biasanya. Jadi peraturannya tetap sama. Yang bisa menjawab angkat tangannya lalu diungkapkan jawabannya. Namun yang sudah pernah menjawab malam-malam sebelumnya, kita kasih kesempatan kepada yang belum pernah menjawab pertanyaannya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama dari kesehatan. Tadi ada beberapa solusi untuk kita mengurangi rasa stres kita. Sebutkan 4 saja cara kita untuk menangani stres.